Ada kejahatan di bidang pangan di balik impor yang ugal-ugalan ini. Kalau Pak Prabowo serius, nggak perlu ngomong jauh-jauh, lakukan dulu investigasi. Halo kawan data, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dari Global Strategi Riset Indonesia. Nah, kali ini GSRI meluncing hasil riset kami. Kalau sebelumnya GSRI melakukan riset tentang ekspor dan impor Indonesia secara keseluruhan, dan kami sudah launching dalam podcast Datain sebelumnya. Riset tersebut memperlihatkan secara lengkap tentang neraca perdagangan Indonesia, realitas ekspor dan impor Indonesia, begitu. Lalu kemudian secara khusus melihat dampak kebijakan Donald Trump ya terhadap Indonesia. Dan saat ini pemerintah Indonesia sudah melakukan negosiasi tahap pertama. Sekedar informasi bahwa ternyata bukan 32%, Indonesia itu mendapat tambahan pajak menjadi 47%. Rata-rata Indonesia yang untuk khusus di tekstil garment ini kan antara 10 sampai dengan 37%. Maka dengan diberlakukannya 10% tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 ditambah 10 ataupun 37 ditambah 10. Saat ini saya tidak membicarakan itu lagi, tetapi GSRI melakukan riset secara khusus tentang pangan. Kami lakukan ingin menemukan jawaban tentang pertanyaan apakah Indonesia ini mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan produksi sendiri, dengan kata lain swasembada pangan, atau kita masih bergantung pada impor. Riset ini sangat penting mengingat hampir semua calon presiden dan wakil presiden pada saat kampanye bicara tentang program swasembada pangan. Riset ini akan mendeteksi potensi dan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan mimpi besarnya atau cita-cita swasembada pangan. Bahkan lebih dari itu, Indonesia sebagai negara agraris dengan iklim tropis yang luar biasa bagus ini, mestinya bisa menjadi modal yang kuat untuk menjadi negara pengekspor, khususnya di bidang pangan yang sangat potensial ke depan gitu. Sebagai salah satu sandaran untuk penerima negara. Kalau kita bicara soal pangan ya, dalam konteks Indonesia, maka kita bicara mengenai 4 isu penting terkait dengan kebijakan pangan di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Global, Indonesia itu berada di urutan ke-63. Apa artinya? Ketahanan pangan global adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Angka indeks global ini berarti Indonesia masih memiliki sejumlah persoalan, terutama dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Di antaranya satu, ada persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan pangan yang merata bagi penduduknya. Jadi kita masih punya persoalan. Ada orang yang persoalan pangannya tercukupi, ada yang masih kesulitan. Lalu kemudian akses terhadap pangan yang terbatas. Jadi masih ada penduduk atau masyarakat atau warga Indonesia itu yang punya akses terbatas terhadap pangan. Lalu kemudian yang ketiga, kualitas pangan yang tidak selalu memadai bagi masyarakat. Jadi itu menjadi persoalan yang dihadapi oleh negara seperti Indonesia dengan indeks di urutan yang ke-63. Ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Yang kedua, isu tentang kita ngomong soal APBN 2025, menetapkan anggaran yang menurut GSRI itu anggaran yang tidak sedikit. APBN tahun 2025 ditetapkan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar 144,6 triliun. Lalu kemudian angka ini berubah setelah kebijakan efisiensi Pak Prabowo menjadi
dari 144,6 triliun menjadi 139,4 triliun. Dengan angka atau dengan anggaran yang besar itu untuk mengatasi problem pangan Indonesia, pemerintah tidak cuma di tahun 2025, tahun-tahun sebelumnya 10-15 tahun sebelumnya, pemerintah yang tadi saya bilang, semua presiden mempunyai program untuk mendorong swasembada pangan. Karena itu pemerintah selalu mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit. Tahun 2025 tadi saya katakan 144,6 triliun. Nah, di antara anggaran itu sebagiannya dipakai untuk mencetak sawah baru. Jadi kali ini di tahun 2025 ditargetkan untuk mencetak 3 juta sawah ya. Pemerintahan Prabowo juga melanjutkan program itu. Pertanyaannya, apakah ada hasil dari investasi yang begitu besar? Nanti kita akan lihat dalam data-data kita selanjutnya. Lalu kemudian isu yang ketiga, kalau kita bicara soal ekspor dan impor, itu tidak bisa lepas dari pengaruh perang dagang yang sudah dikumandangkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini gitu. Karena bagaimanapun baik ekspor maupun impor itu tidak akan lepas dari kebijakan perdagangan internasional yang sekarang digembar-gemborkan oleh Presiden Donald Trump, dan Indonesia itu juga punya dampak secara langsung dan punya dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia. Karena itu kita bicara soal pangan, itu ada pengaruh yang sangat besar juga dengan kebijakan Donald Trump ini. Nah, isu yang keempat yang juga sangat penting, dari data riset yang kita lakukan ini, ternyata di balik ekspor dan impor, terutama impor, itu upaya untuk mencari rente di balik impor pangan ini ternyata sangat besar, dan ternyata impor ini adalah bagian dari permainan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ini yang kita sebut sebagai kejahatan pangan gitu. Dan nanti kita akan tunjukkan di mana sebetulnya bentuk kejahatan pangan itu terjadi gitu. Kalau kita merujuk pada peraturan Presiden nomor 7 tahun 2025 yang disebut sebagai komoditas pangan, ada 7. Di antaranya gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, lalu kemudian perikanan, dan bawang putih. Sedangkan menurut peraturan Presiden nomor 59 tahun 2020 dijelaskan tentang barang penting gitu. Dan ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu barang kebutuhan pokok hasil pertanian, itu kelompok yang pertama. Di antaranya 1 beras, kedelai, lalu kemudian di dalamnya ada tempe, ada tahu gitu. Lalu kemudian ada cabai, ada bawang. Ini adalah barang kebutuhan pokok dari hasil pertanian. Kelompok yang kedua adalah barang kebutuhan pokok dari hasil peternakan dan perikanan. Nah, kelompok ini diantaranya itu ada daging sapi, ada daging ayam, ada telur ayam ras, lalu kemudian ikan, di dalamnya itu macam-macam. Lalu kemudian kelompok yang ketiga adalah barang kebutuhan pokok hasil industri. Di antaranya itu adalah gula, lalu kemudian minyak goreng, lalu kemudian tepung terigu. GSRI kali ini merujuk pada 2 dasar hukum ini. Berdasarkan 2 dasar hukum ini, kita langsung melihat lebih dalam supaya publik punya gambaran tentang pangan kita, itu ya. Saya ingin bicara tentang sumber pangan kita itu 1, ada yang diekspor, lalu kemudian ada yang impor. Ekspor komoditas pangan kita itu artinya produk-produk pangan dari Indonesia itu diekspor ke berbagai negara di dunia begitu. Nah, kami mencoba mengumpulkan data selama 5 tahun. Dari tahun 2020 nilai ekspor pangan kita ke berbagai negara 3,626 miliar US dollar, atau dalam kurs rupiah kalau dikali dengan kurs 16.400, maka kurang lebih tahun 2020 kita ekspor pangan itu sebesar 59,837 triliun ya. Di tahun 2021 dia mengalami penurunan
ya dalam rupiah itu sebesar 53,641 triliun. Di 2022 dia meningkat lagi menjadi 57,758 triliun. Di tahun 2023 dia meningkat menjadi 63,592 triliun. Nah, di tahun 2024 itu nilai ekspor pangan kita sebesar 67,876 triliun, ya, atau 4,113,7 miliar US dollar. Jadi itu adalah nilai ekspor kita dari tahun ke tahun. Kami ambil 5 tahun terakhir. Lalu kemudian kita lihat bagaimana dengan impor pangan kita. Di tahun 2020 ekspor dan impor kita itu importnya itu lebih tinggi dari importnya lebih tinggi dari ekspor, di mana totalnya 95,955 triliun. Jadi di sini kita mengalami defisit. Lalu kemudian di tahun 2021 ya impor pangan kita itu sebesar 84,145 triliun. Itu mengalami penurunan. Lalu kemudian di tahun 2022 itu mengalami penurunan lagi. Itu tapi masih lebih tinggi, itu sebesar 77,414 triliun. Gitu di tahun 2023 kita mengalami ini penurunan lagi sebesar tapi import kita masih lebih tinggi dibanding ekspor. Nah, di tahun 2024 ini impor kita lebih kecil daripada ekspor. Jadi di tahun 2024 ya nilai ekspor kita itu 43,383 triliun ya. Tadi kalau ekspor pangan kita itu 67,876 triliun ya. Sementara importnya 43,383 triliun. Nah, jadi apa yang bisa dijelaskan di sini? Di tahun 2024 itu import lebih kecil dibandingkan ekspor. Artinya kita mengalami surplus. Jadi neraca perdagangan kita khusus di bidang pangan itu mengalami surplus, begitu ya. Nah, jadi berdasarkan data ini kita boleh mengatakan bahwa sebetulnya yang betul, yang benar itu mestinya tren ekspor kita itu jauh lebih besar dan lebih potensial dari yang ada ini, dan tren ini mestinya sudah bagus. Dan dari sisi potensi yang tadi saya bilang, Indonesia ini adalah negara agraris, lalu kemudian kita berada di daerah tropis dengan iklim yang sangat bagus, alamnya subur, mestinya ekspor kita itu bisa jauh melampaui ini kalau ini diurus dengan baik oleh negara, oleh pemerintah, begitu. Nah, lalu kemudian dari data ini secara keseluruhan, meskipun tadi angka importnya sekarang lebih kecil daripada ekspor kita, tetapi yang sangat miris dari data riset kita ini, yang sangat miris adalah data impor pangan Indonesia, terutama sejumlah komoditi yang strategis itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu gitu untuk menjadi lahan dalam rangka mencari rente yang sebesar-besarnya gitu. Dan dari hitungan kami, hitungan sepintas kami dari riset ini, dugaan pemborosan selama 5 tahun itu mencapai 629,690 T.
Itu baru secara global. Kalau dilihat lebih dalam, itu bisa dibayangkan berapa kira-kira. Tapi nanti kami akan kupas lebih lanjut dari data kita ini. Nah, itu secara gambaran antara ekspor dan impor. Nah, sekarang saya masuk ke soal impor. Ya, saya breakdown soal ekspor kita. Jadi ada berapa sih produk yang kita impor khususnya produk yang kita ekspor itu ya. Komoditas yang kita ekspor ke berbagai negara. Itu di dalamnya ada tembakau, ada produk hewani, ada serealia, ada kakao, ada minuman alkohol dan cuka, lalu kemudian ada daging dan turunannya, ada gula dan kembang gula, ada tepung, lalu kemudian ada kopi, teh, lalu kemudian bermacam-macam olahan yang bisa dimakan, lalu kemudian ada garam, ada sayur-sayuran, ada susu, ada ikan, ada olahan dari daging dan ikan, lalu kemudian buah-buahan, begitu. Nah, dari data ekspor ini, itu kita melihat ada 5 produk yang cukup strategis yang kami ambil 5 yang terbesar gitu yang menjadi andalan komoditi kita yang diekspor. Ya, yang pertama yang paling besar itu adalah ikan dan turunannya, begitu. Jadi ini nilai ekspornya cukup besar. Kalau di tahun 2024 itu mencapai 4,033 miliar US dollar gitu. Lalu kemudian di urutan yang kedua itu ada kopi, teh, mete, dan rempah-rempah. Tahun 2024 ekspor kita meningkat menjadi 2,695,8 miliar US dollar. Lalu kemudian di urutan yang berikutnya ada kakao. Di urutan ketiga ada kakao dan olahan kakao. Lalu kemudian di urutan keempat ada tembakau dan pengganti tembakau. Lalu kemudian di urutan kelima ada olahan dari serealia, ada tepung, ada pati atau susu. Jadi ini adalah 5 produk atau jenis komoditi ekspor yang paling besar selama 5 tahun terakhir ini gitu. Ya. Nah, yang menarik dari ekspor sebetulnya Indonesia ini adalah salah satu negara dengan penghasil buah terbesar. Bahkan Indonesia ini menariknya, Indonesia menempati urutan ke-8 ya sebagai produsen buah di dunia. Jadi kita boleh berbangga di sini, Indonesia itu menempati urutan ke-8 sebagai produsen buah di dunia gitu. Nah, jadi rata-rata dalam 5 tahun terakhir ya Indonesia mengekspor buah itu kurang lebih setiap tahunnya itu 934.000 ton ini per tahun. Jadi ini ini adalah angka yang menggembirakan. Meskipun demikian ini juga dinilai ini belum maksimal. Jadi ekspor ini betul-betul upaya perjuangan dari para petani gitu, belum terlihat maksimal. Ada dukungan dari pemerintah dengan teknologi pertanian yang bagus sehingga kualitas buah kita itu
bisa bersaing di pasar internasional gitu. Nah, ini kalau kita bicara soal buah. Nah, tapi ironisnya Indonesia ini termasuk negara dengan konsumsi buah paling kecil. Ya, salah satu negara yang konsumsi buahnya sangat sedikit gitu. Jadi bayangkan konsumsi buah Indonesia itu mencapai 86,62 gram per hari, gitu ya. Jadi total rata-rata konsumsi buah kita setahunnya hanya 8,75 juta ton gitu. Jadi kita penghasil buah, tapi masyarakatnya nggak terlalu suka buah. Ini menjadi catatan. Padahal Indonesia ini termasuk salah satu negara dengan stunting ya, kekurangan gizi yang cukup tinggi. Jadi buahnya adalah salah satu cara untuk mengurangi stunting, untuk meningkatkan gizi ya dari buah ini. Karena itu gerakan ini juga penting gitu. Itu kalau kita bicara soal ekspor pangan. Nah, lalu kemudian kita bicara sekarang soal impor, ya. Nah, kalau kita bicara soal impor, apa saja sih yang diimpor? Jadi ada sejumlah komoditas yang diimpor ke Indonesia. Itu ada totalnya. Tadi angka-angkanya sudah disampaikan sebelumnya. Lalu kemudian pertanyaan apa saja yang diimpor ke Indonesia? Yang diimpor itu adalah beras, jagung, gandum, kopi, teh, mente, dan rempah-rempah. Bahkan kakao dan olahan kakao juga ada yang diimpor ke Indonesia. Ada tembakau atau pengganti tembakau, ada olahan dari sayur-sayuran, garam, gula, ikan, ya, lalu kemudian pupuk juga kita masukkan di sini karena itu bagian dari ini pertanian gitu ya. Olahan dari daging, lalu daging itu sendiri, sayur-sayuran juga ada yang diimpor, produk susu juga diimpor, bahkan buah-buahan juga diimpor, daging dan tepung, lalu kemudian produk hewani dan turunannya itu juga menjadi bahan yang diimpor. Nah, kalau kita bicara soal impor, tadi saya mengatakan di awal bahwa meskipun di tahun 2024 nilai impor kita lebih kecil dari ekspor kita gitu, tetapi di dalam impor pangan Indonesia itu menyisakan misteri yang sangat gelap karena ternyata di balik impor ini itu ada permainan yang tidak banyak orang ketahui, tetapi dugaan menurut hasil risetnya GSIRI, ini ada dugaan terjadi pemborosan, bahkan memang dengan sengaja itu merugikan keuangan negara. Nah, produk-produk apa saja yang strategis yang menjadi bancaan bagi sejumlah pihak begitu berkaitan dengan komoditas import ini? Yang pertama itu beras, ya. Nah, kami menampilkan data di sini. Kita bicara soal beras, ya. Kami mengambil data 5 tahun dari tahun 2020 sampai 2024, ya. Indonesia dari tahun 2020 itu produksi beras Indonesia per tahun itu 31,330 juta ton, ya. Lalu kemudian importnya, berapa kebutuhan atau konsumsi beras nasional kita? Konsumsi beras nasional kita itu sebesar
29,37 juta ton. Gitu. Artinya, kalau produksinya 31,33 juta ton, konsumsinya 29,370 juta ton, maka kita mengalami surplus, ya. Nah, lalu kemudian pada tahun 2020 masih terjadi import beras sebesar 356.286. Ya. Lalu surplus di tahun 2020 itu mencapai 2.316.286 juta ton. Oke. Lalu kemudian naik di tahun 2021 itu juga mengalami peningkatan. Nah, yang sangat mencengangkan itu adalah data di tahun 2023 dan 2024. Kita lihat. Tahun 2023, produksi beras kita di dalam negeri itu mencapai 31.100.000 ton. Ya. Sementara konsumsi beras nasional di tahun 2023 itu 30.616.000 juta ton. Ya. Lalu dengan angka produksi dan konsumsi saja kita sudah mengalami surplus. Lalu apa yang terjadi di tahun 2023? Kita masih mengimpor beras, tidak tanggung-tanggung. Kalau tadi di 2020 itu impornya 356.286 ribu ton, di 2022 itu 429.207 ribu ton. Di tahun 2023 importnya nggak tanggung-tanggung mencapai 3.062.850 juta ton. Ya, maka antara produksi dan kebutuhan kita mengalami kelebihan atau surplus beras itu di tahun 2023 sebesar 3.546.858.000 juta ton. Jadi kita mengalami surplus kelebihan beras yang luar biasa di tahun 2023 itu sebesar 3,5 juta ton. Lalu kemudian kita lihat di tahun 2024. Di tahun 2024 itu juga produksi kita menurun dari 31 turun menjadi 30 juta ton. Lalu konsumsinya dia di 29,8 juta ton. Lalu ekspornya di tahun 2024 itu sebesar 4,519 juta ton. Jadi dari produksi itu kita sudah mengalami, produksi dalam negeri maksudnya itu sudah mengalami surplus sebetulnya, masih ada surplus sekian juta ton, lalu kemudian masih ditambah dengan ekspor yang jumlahnya sangat bombastis mencapai 4,5 juta ton. Maka kita mengalami surplus di tahun 2024 itu 5,059,42 juta ton. Jadi kawan data, kalau melihat data ini yang kita bilang, di balik impor pangan ini, khususnya komoditi yang namanya beras, ini menjadi lahan untuk mencari keuntungan yang luar biasa. Nanti kami akan tunjukkan data-data berkaitan dengan ini, gitu. Ya. Jadi di tahun 2024 ini negara mengalokasikan anggaran untuk impor ini sekitar 45,1 triliun. Ini bukan duit yang kecil. Ini baru kita bicara soal ini kita baru bicara soal beras, ya. Nah, kalau kita hitung berdasarkan angka yang tadi itu, kita lihat ya,
dengan surplus beras di tahun 2020 sebetulnya berapa nilainya dalam bentuk rupiah. Jadi tahun 2020 itu dengan surplus 2,3 juta ton, maka nilainya dalam bentuk rupiah itu ada 34,744 triliun. Itu di tahun 2020. Lalu kemudian di 2021 itu nilai dalam bentuk rupiahnya itu 25,916 triliun. Di tahun 2022 nilainya itu 26,564 triliun. Di tahun 2023 naik drastis menjadi 53,202 triliun, dan di tahun 2024 itu menjadi 75,891 triliun, begitu. Pertanyaan penting di balik angka yang sangat fantastis, kalau produk di dalam negeri itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan kita, khususnya beras, lalu kemudian kenapa kita selalu mengimpor dengan jumlah yang fantastis? Kalau tadi impor yang impornya cuma sekian ratus ribu ton, itu sebagai langkah untuk mengamankan stok pangan dalam negeri, itu mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau ekspornya sudah surplus, ya dibandingkan dengan kebutuhan kita, lalu kemudian impor sampai jutaan ton, maka pasti ada motif ekonomi di balik itu, dan dengan angka yang sangat fantastis tadi, menurut GSRI ini bukan sekedar strategi untuk mengamankan stok pangan, tapi ini sudah ada motif ekonomi, dan ini yang perlu ditelusuri gitu. Dan nilai dari nilai uang dari praktek impor ini dari beras saja bisa dibayangkan setiap tahun ini udah berapa triliun. Negara yang bisa diselamatkan kalau impor beras ini dilakukan dengan dengan ketat, dan bila perlu kalau kita bisa mengamankan produk dalam negeri, kita nggak perlu impor, dan berapa uang yang bisa diselamatkan, uang negara yang bisa diselamatkan gitu. Lalu kita masuk ke ini yang kedua, ya, yaitu impor gula. Di balik impor gula, kita lihat misalnya produksi gula di dalam negeri itu memang kalau kita melihat tren data dari tahun 2020 sampai 2024, memang produksi di dalam negeri itu kita mengalami stagnan. Dan stagnannya itu berada di bawah ambang batas kebutuhan di dalam negeri. Nah, dengan melihat angka produksi kita sebetulnya menjadi pertanyaan. Setelah sekian puluh tahun upaya untuk meningkatkan produksi di dalam negeri, tapi kok produksi kita masih tetap stagnan? Ada apa? Lalu kemudian konsumsi kita, misalnya gini, kalau kita melihat produksi dalam negeri di tahun 2020 itu sekitar 2,13 juta ton, ya. Lalu kemudian di 2024 itu 2,460 juta ton. Jadi tidak mengalami penambahan yang berarti gitu. Sementara konsumsi gula kita itu rata-rata di atas rata-rata 3 juta, dan paling tinggi itu 3,4 juta ton per tahun, begitu. Nah, kalau melihat data produksi dengan konsumsi gula kita, itu terpaut kebutuhannya itu masih defisit, itu rata-rata 1 juta ton, ya. Tapi coba kita lihat impor yang terjadi.
impor yang terjadi, kalau melihat angka defisitnya tadi, itu antara paling banyak 1 juta ton, begitu. Tapi impor yang terjadi dari tahun ke tahun, di tahun 2020 saja kita impor 5,5 juta ton. Sementara defisit kita itu hanya 1 juta ton, tapi impor gulanya 5,5 juta ton. Di tahun 2021 5,48 juta ton, hampir 5 juta, hampir 5,5 juta ton. Di tahun 2022 impor kita naik menjadi 6 juta ton. Ya. Lalu kemudian di tahun 2023 impor 5,69 juta ton. Lalu kemudian di tahun 2024 itu 5,3 sekian juta ton, begitu. Nah, kalau melihat melihat angka ini, sebetulnya siapapun itu bisa mencurigai makna di balik angka import yang begitu fantastis. Nah, kalau kami hitungnya berdasarkan surplus ini dengan dengan kurs 16.400 misalnya, maka di surplus tahun 2020 itu 4,5 juta ton, nilainya itu mencapai 81,156 triliun. Tahun 2021 itu nilainya itu 80,669 triliun. Tahun 2022 itu dia meningkat lagi, gitu, dia menjadi 93,466 triliun. Ya, di tahun 2024 naik menjadi dia agak menurun menjadi 87,183 triliun. Jika ditotal semua dari tahun 2020 sampai 2024, ini mencapai 413,367 triliun, gitu. Jadi kalau import yang dilakukan ini hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, mestinya kita tidak mengeluarkan anggaran menjadi sampai 413,367 triliun. Lalu kemudian ditambahkan tadi dengan import gula selama 5 tahun, hitung aja itu sudah berapa triliun. Ya, ini kalau kita bicara soal gula. Jadi menurut hemat kami ini ada dugaan pemborosan yang bisa mengarah pada merugikan negara. Karena itu kita lihat, ya, kalau ada mantan menteri yang diadili karena diduga melakukan tindak pidana korupsi di balik impor gula ini, maka mestinya dengan angka-angka ini itu juga layak untuk untuk dicermati. Dan juga menurut kita mesti dilakukan audit investigatif terhadap impor ini. Karena ini sudah di luar nalar dengan jumlah impor yang luar biasa. Gitu. Masalahnya serius apa enggak? Kalau ini bisa dihemat, maka ada ratusan triliun, bahkan dari impor gula dan beras saja itu sudah hampir mencapai 1.000 triliun yang bisa diselamatkan. Ya. Lalu kemudian kita masuk ke garam. Indonesia, nah ini ada persoalan sendiri. Kalau melihat data produksi garam di dalam negeri, kita juga mengalami stagnan, begitu. Lalu kemudian kalau melihat angka impornya itu relatif juga stabil, begitu. Kita mengalami impor yang relatif stabil. Nah, dari angka ini kita masih bisa menerima. Ya, karena melihat angka-angkanya dia cenderung stabil, karena ini dengan
antara kebutuhan dan produksi di dalam negeri itu hampir seimbang dengan kebutuhan. Nah, tetapi persoalannya Indonesia itu kan negara yang mestinya bisa menghasilkan garam gitu. Ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, itu memang produksi garam dari petani itu sangat besar, tetapi tidak bisa diserap oleh industri karena spek dari garam yang dihasilkan oleh petani itu tidak bisa masuk untuk kebutuhan industri. Artinya apa? Artinya negara tidak hadir untuk membantu para petani itu untuk mengupgrade ya agar bisa memenuhi spek yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu melakukan impor garam. Tetapi ini tidak dilakukan dan ini sudah bertahun-tahun. Data ini menunjukkan belum ada upaya yang serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu petani garam dalam rangka memenuhi kebutuhan industri. Tapi Indonesia cenderung mengambil jalan pintas, udah impor saja. Begitu. Nah, ini yang terjadi. Tapi meskipun demikian, dari data yang ada, kita melihat ini ada konsistensi antara kebutuhan, lalu kemudian dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dibandingkan dengan beras dan beras dan gula sebelumnya. Lalu kemudian ini daging. Nah, ini menarik. Sebetulnya kalau melihat potensi produksi daging di dalam negeri itu juga sudah kelihatan cukup bagus. Meskipun demikian, kebutuhan daging kita di dalam negeri ini masih relatif cukup besar, sehingga kita mengalami kekurangan. Karena itu kita melakukan impor daging. Lagi-lagi, di balik impor daging ini, baik daging sapi maupun daging kerbau, itu juga tidak luput dari permainan, dan kita melihat memang angka impor ini juga datang dari berbagai negara, dan seringkali ini menjadi lahan permainan bagi para pemain yang ada di balik impor ini gitu. Jadi ini kira-kira yang yang ada kalau kita bicara soal impor dan ekspor. Lalu kemudian kalau kita melihat data upaya pemerintah untuk memenuhi dalam rangka ketahanan pangan di tahun 2025, negara itu mengalokasikan anggaran 144,6 lalu triliun maksudnya, lalu kemudian karena kena efisiensi dia kurang menjadi 139,4 triliun, dan anggaran ini salah satunya dipakai ya untuk mencetak sawah gitu. Nah, program ini bukan baru ada di pemerintahan Prabowo. Alokasi anggaran yang cukup besar di dalam rangka ketahanan pangan itu juga dialokasikan oleh presiden-presiden sebelumnya. Pertanyaannya kemudian, apakah ada capaian yang signifikan dari alokasi anggaran yang begitu besar? Dari data yang kita temukan dari riset ini ternyata tidak. Hal itu dikonfirmasi melalui data produksi pertanian yang relatif konstan dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, kemana anggaran yang begitu besar ini yang berkaitan dengan upaya untuk ketahanan pangan ini gitu. Jadi ini yang menjadi ironis gitu dari alokasi anggaran yang begitu besar. Nah, karena itu begini, dari sekian banyak data yang dihasilkan tadi, GSIRI menyimpulkan berdasarkan data hasil riset ini, memang kalau bicara soal neraca perdagangan khusus di tahun 2024 itu memang kita mengalami surplus. Artinya apa? Ekspor komoditi pangan itu lebih besar dibandingkan dengan impor komoditi pangan gitu ya. Nah, meskipun demikian kita tidak bisa berbangga karena sebetulnya
Indonesia bisa jauh lebih dahsyat dari itu karena kita subur, ya, tanahnya luas, lalu kemudian kita berada di daerah tropis, maka banyak sekali produk pertanian yang bisa kita hasilkan dan bisa kita ekspor ke berbagai negara. Cuma sayangnya, ya, dengan alokasi anggaran yang besar itu tidak terlihat, gitu. Ya, lalu kemudian pada sisi yang lain, pangan dalam arti yang langsung berurusan penting dengan kebutuhan hidup masyarakat kita seperti beras tadi, lalu kemudian gula, daging, dan garam. Itu ada berapa komoditas strategis itu justru kita melakukan impor dengan jumlah yang sangat signifikan gitu. Dan ini menurut kita perlu menjadi tanda tanya. Dan dari hasil riset GSRI menunjukkan bahwa ini ada permainan. Dan bahkan kami cenderung mengatakan bahwa ada kejahatan di bidang pangan di balik impor yang ugal-ugalan ini. Dan ini adalah jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Begitu. Karena itu kalau Pak Prabowo serius bicara soal kedaulatan pangan, bicara soal swasembada pangan, nggak perlu ngomong jauh-jauh, lakukan dulu investigasi berkaitan dengan impor pangan ini, karena ternyata menurut hasil riset kita ini dugaan pemborosan keuangan negara itu bisa mencapai ratusan triliun, bahkan bisa mencapai ribuan triliun dari data yang kita tunjukkan ini gitu. Nah, karena itu menurut kita ini memang mesti perlu diaudit dan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan urusan ekspor dan impor ini memang mesti berikan PR yang sangat serius. Dan kalau memang ternyata ada dugaan terjadi pelanggaran hukum di balik impor ini, memang harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dan kalau Pak Prabowo betul-betul mau menyelamatkan keuangan negara gitu. Dan lalu kemudian dengan alokasi anggaran yang begitu besar untuk ketahanan pangan setiap tahun, mestinya Indonesia ini memiliki mestinya Indonesia ini memiliki perusahaan di bidang industri pangan yang canggih dan modern. Begitu. Karena kita setiap tahun mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Yang kedua, mestinya pertanian kita ini sudah dikelola secara modern, gitu ya. Lalu kemudian menggunakan teknologi yang canggih gitu. Tapi apa yang terjadi? Semua pertanian kita ini masih sangat konvensional. Ya, dibandingkan dengan negara-negara lain seperti tetangga kita yang di Thailand, Vietnam yang paling dekat. Gitu. Sudah mulai dikelola secara modern dan dikelola dengan menggunakan teknologi yang canggih. Tapi Indonesia semuanya masih konvensional gitu. Nah, lalu kemudian berikutnya dengan anggaran yang begitu besar, mestinya ya produk-produk pertanian kita supaya kita tidak petani kita tidak hancur karena mengalirnya produk impor, maka mestinya dengan anggaran yang begitu besar tadi tidak dihambur-hamburkan melalui impor tadi, mestinya pemerintah bisa mensubsidi para petani kita gitu. Jadi ini yang mestinya kalau serius bicara soal bagaimana meningkatkan swasembada pangan. Karena itu GSRI menyarankan kepada pemerintah, ya pemerintahan Prabowo, yang paling pertama itu pemerintahan Prabowo untuk mengevaluasi soal impor. Ya, terutama impor beras, impor gula, impor garam, dan impor daging. Harus dievaluasi secara serius, dan kayak beras, gula kalau bisa dihentikan. Dan berikan tugas kepada Kementerian Pertanian dan memberikan target bahwa dengan kemampuan yang ada kita mesti bisa memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan kita harus bisa mengekspor, ya. Baik beras, gula, garam, maupun produk yang lain.
Yang kemudian yang kedua, kita minta kepada Presiden Prabowo untuk melakukan investigasi secara serius berkaitan dengan import-import ini, gitu. Lalu kemudian yang berikutnya memastikan bahwa pertanian kita sudah mulai dikelola secara modern dengan menggunakan teknologi yang canggih dan memberikan subsidi kepada petani kita supaya kehidupan petani kita lebih baik dan mereka mencintai pekerjaannya sebagai petani. Dan lalu kemudian belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika Pak Prabowo bicara soal program strategis nasional seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sebelumnya, mestinya kita punya program strategis nasional untuk membangun industri pertanian yang modern, industri pertanian yang canggih gitu, untuk mengelola hasil pertanian kita sehingga layak untuk diekspor ke luar negeri dan kita mampu bersaing dengan produk-produk dari berbagai negara. Jadi itu beberapa hal yang menjadi hasil dari riset GSRI kali ini yang berkaitan dengan ekspor dan impor pangan. Kawan Data, kami berharap riset ini bisa memberi informasi kepada kawan data sekalian dan mudah-mudahan dengan informasi ini bisa menambah pengetahuan kita dan based on data. Jadi kita tidak hanya bicara sekedar nyinyir kepada pemerintah, kita tidak hanya sekedar mengkritik pemerintah atau memberi catatan kritis, tapi berdasarkan data, sumbangsi GSRI adalah memberikan input kepada pemerintah agar pemerintah melakukan perbaikan berdasarkan data-data yang ada demi perbaikan Indonesia ke depan yang lebih baik. Jadi saya kira begitu, dan untuk bisa mendapatkan update dari hasil riset GSRI, ya kami berharap kawan data bisa like, lalu kemudian subscribe channel Data ini, dan jangan lupa kami berharap input dari kawan data semua berupa komen-komennya, karena komen, catatan, masukan, dan usulan untuk riset berikutnya juga kami tunggu. Begitu, sehingga bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa lagi di riset GSRI berikutnya. Salam.